Sesuatu yang besar berawal dari sesuatu yang kecil. 2 Raja-Raja 4 ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sahabat-sahabatku, adalah sifat manusia bila seringkali menganggap remeh hal-hal kecil karena dianggapnya kurang berarti atau kurang berguna. Fokus dan perhatian manusia semata-mata hanya tertuju pada hal-hal yang besar saja. Hal inilah yang pada akhirnya membuat banyak orang menempuh jalan pintas, yaitu dengan menghalalkan segala cara demi menggapai atau mencapai hal-hal yang besar, tanpa mau berjuang dari bawah atau memulai sesuatu dari hal yang kecil atau terkecil terlebih dahulu. Perhatikan, Alkitab mencatat banyak peristiwa dahsyat atau mujizat Tuhan terjadi itu dinyatakan bermula dari hal-hal yang kecil dan sepele. Contohnya, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, yang menurut pemikiran manusia itu tidak mungkin, tidak ada artinya, dan sesuatu yang mustahil. Dalam pembacaan kali ini menceritakan di mana ada kisah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dan dia mengalami persoalan yang besar karena punya banyak hutang, dan penagih hutang itu akan mengambil kedua anaknya untuk dijadikan budak sebagai ganti hutangnya. Lalu janda ini pun mengadukan permasalahan hidupnya kepada Elisa, dan bertanyalah Elisa kepada janda itu apa yang ia punyai di rumahnya. Lalu janda itu menjawab dengan berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli berisi minyak ini maksudnya adalah sebotol kecil yang berisikan minyak zaitun. Dapat kita lihat di sini bahwa jawaban daripada janda ini menyiratkan bahwa ia tidak mempunyai sesuatu yang berarti kecuali hanyalah sebotol kecil yang berisikan minyak zaitun. Menurut pandangan manusia, minyak zaitun dalam botol yang sedikit itu tidaklah sebanding dengan besarnya masalah yang dimiliki oleh si janda tersebut. Namun cara pandang Elisa berbeda, yang melihat sebotol kecil minyak zaitun itu bisa menjadi sarana bagi Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Karena itu di ayat yang ketiga Elisa memberikan perintah, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Melalui minyak zaitun yang teramat sedikit, dan yang bisa dikatakan itu adalah sesuatu yang tidak berarti, namun jika Tuhan mau memakainya dan bekerja di dalamnya, maka sesuatu yang kecil, remeh, tidak berarti, itu akan menjadi sesuatu yang besar dan berarti. Sekarang saudara lihat apa yang terjadi di ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Sahabat-sahabatku, akhirnya janda itu pun dapat membayar semua hutang-hutang yang harus ditanggungnya itu dengan cara yang luar biasa dan dahsyat. Sahabat-sahabatku, banyak orang Kristen gagal karena melihat besarnya masalah. Mereka hanya fokus pada keterbatasan dan tidak melihat Tuhan yang terlebih besar dari segala-galanya. Sahabat-sahabatku, jangan pernah menganggap remeh hal-hal yang kecil. Matius 17 ayat 20 berkata, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Biji sesawi menunjuk pada sesuatu yang kecil. Sahabat-sahabatku, jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan yang ada, karena Dia maha sanggup. Amin. Haleluya. Amin. Ingat, jangan meremehkan sesuatu yang kecil atau tidak berarti, karena sesuatu yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Oke? Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.